Halo semuanya, saya Anissa Banyulewa Firdaus dari kelas Marketing MMUNJ Non-Reguler Angkatan 2023 dan saat ini saya akan menjelaskan tentang materi Competitive Analysis and Positioning. Baik, pertama-tama, competitive positioning merupakan salah satu alat untuk mengetahui posisi suatu perusahaan dalam suatu pasar. Sehingga dari analisis tersebut, suatu perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi tantangan industri melalui peta struktur persaingan yang ada. Yang pertama, jenis positioning yaitu posisi harga. Posisi harga dapat didasarkan pada positioning pada harga, kualitas, layanan, diferensiasi manfaat, inovasi, atau kewarganegaraan perusahaan. Harga rendah positioning dimungkinkan asalkan organisasi dapat mengurangi biaya dan memiliki kebijakan yang ketat mengenai sistem pengendalian biaya. Penentuan posisi harga bisa sangat berhasil bila ada target pasar yang sensitif terhadap harga. Agar berhasil, positioning harga yang tinggi harus dilakukan dibarengi dengan branding yang berkualitas, prestisius, bereputasi baik, eksklusif. Kemudian ada innovative positioning, yaitu implementasi yang menguntungkan ide-ide kreatif, di mana kreativitas mengarah pada pengembangan ide produk baru yang kemudian dikomersilkan oleh organisasi. Amazon dianggap sebagai salah satu yang paling banyak memberikan inovasi di dunia, yaitu memperkenalkan barang dan jasa baru secara virtual setiap minggu. Dan proses kuncinya adalah mengirimkan produk dengan aman ke rumah tanpa masalah. Kemudian ada service positioning, yaitu organisasi dapat memposisikan diri berdasarkan penawaran layanan yang unggul. Sumber daya yang dibutuhkan untuk pelayanan yang unggul adalah pegawai yang terampil dalam bidangnya dan melayani pelanggan dengan baik. Ini menyeratkan bahwa mereka memerlukan peralatan pelatihan dan sikap untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian ada benefit positioning. Organisasi yang memilih strategi penentuan posisi manfaat perlu melakukan segmentasi pasar berdasarkan manfaat yang dinilai oleh konsumen. Mereka mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelanggan yang memerlukan manfaat tertentu dan kemudian mereka akan memposisikan diri sebagai pihak yang berhak secara khusus melayani kebutuhan segmen tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah corporate citizenship positioning, yaitu suatu organisasi mungkin ingin memposisikan dirinya sebagai organisasi yang paling peduli dan akan melakukan agar pemangku kepentingan mengakui hal tersebut. Misalnya, Zappos adalah organisasi yang fokus pada kesejahteraan karyawan dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Zappos memahami bahwa bukan hanya pekerjaan jam 9 sampai jam 5 saja yang penting sehingga karyawan dibayar waktu istirahat jika mereka ingin melakukan pekerjaan sukarela. Organisasi yang memilih bentuk positioning ini biasanya memiliki fokus sosial atau lingkungan dan mengukur dirinya sendiri dengan pendekatan triple bottom line, yaitu kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, saya mengambil study case brand Wardah, yaitu Wardah adalah pelopor dalam pengembang kosmetik bersertifikat halal yang memiliki pandangan baru tentang betapa mulusnya gaya hidup halal dan kosmetik dapat hidup berdampingan. Oleh karena itu, komponen bebas alkohol yang aman digunakan konsumen adalah kosmetik Wardah. Berikut adalah perjalanan brand Wardah di tahun 1985, PT Pusaka Tradisi Ibu berdiri, dan kemudian di tahun 1995, merek Wardah mulai dikembangkan dan mendapatkan label halal, dan di tahun 2011 berganti menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Kemudian di tahun tersebut juga mendapatkan reward
brand kosmetik halal dan di tahun selanjutnya membuka outlet sekaligus store pertama di Malaysia. Di tahun 2013, Wardah telah membuka 22.000 outlet di Indonesia dan Malaysia. Mengenai positioning identitas dan merek Wardah, yaitu Wardah memiliki citra kosmetik halal yang menonjolkan komitmennya terhadap produk-produk yang bersertifikat halal dan memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa semua produk Wardah sesuai dengan syariat Islam dan aman digunakan. Kemudian, Wardah memiliki identitas yaitu bahan alami dan berkualitas yang juga mempromosikan penggunaan bahan-bahan alami dan produknya juga seringkali dirancang untuk memberikan manfaat bagi kesehatan kulit seperti kelembutan, kelembapan, dan kecerahan alami. Kemudian dari segi inovasi dan teknologi, Wardah terus berinovasi dalam mengembangkan produk sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi baru dan memastikan produk mereka mereka efektif dan aman. Kemudian dapat juga tetap mempertahankan kualitas dan kehalalan. Berikutnya, Wardah juga memiliki identitas dan citra yang ramah lingkungan. Wardah menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan produk yang aman dan ramah lingkungan, termasuk kemasan yang dapat didaur ulang dan praktik yang tidak menguji produk pada hewan. Pada strategi pemosisian Wardah, yaitu rangkaian produk Wardah sangat beragam, antara lain mencakup skincare, make up, dan perawatan rambut. Setiap produk yang dirancang mempertimbangkan kebutuhan khusus konsumen Muslim yang juga peduli terhadap kualitas dan keamanan produk. Kemudian, dari segi harga, Wardah menetapkan harga yang kompetitif namun tetap terjangkau bagi konsumen. Ini memungkinkan mereka menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk juga kalangan menengah. Dari segi distribusi, produk Wardah mudah diakses di berbagai saluran distribusi, termasuk toko fisik seperti supermarket dan apotik, gerai khusus apotik, serta platform e-commerce, yang juga memastikan produk tersedia di seluruh Indonesia. Kemudian, dari segi promosi, brand Wardah menggunakan strategi promosi yang kuat melalui berbagai media termasuk iklan TV, media sosial, dan kampanye digital. Wardah juga sering bekerja sama dengan influencer dan beauty vlogger untuk memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Kemudian, pada implementasi pemosisian, dalam hal ini Wardah memposisikan diri sebagai produk yang aman untuk wanita Indonesia dan juga merek halal yang menawarkan produk berkualitas. Dari segi kampanye iklan, iklan Wardah sering menampilkan wanita Muslim yang sukses dan percaya diri dengan menggunakan produk Wardah dalam kehidupan sehari-hari. Pesan utamanya adalah keindahan yang halal dan alami. Kemudian, kolaborasi dengan influencer, brand Wardah juga bekerja sama dengan influencer muslimah dan beauty vlogger yang populer dan juga memberikan ulasan produk dan tutorial yang membantu konsumen memahami cara terbaik menggunakan produk Wardah. Kemudian, melalui event dan workshop, Wardah juga mengadakan acara dan workshop kecantikan yang fokus pada perawatan kulit dan makeup halal. Ini tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga memberikan edukasi terhadap konsumen. Kemudian, produk khusus dan edisi terbatas. Wardah meluncurkan produk edisi terbatas yang sesuai dengan momen-momen khusus seperti Ramadan dan Hari Raya, dengan kemasan dan promosi yang menarik. Selanjutnya, keuntungan pemosisian Wardah yang pertama adalah loyalitas pelanggan, di mana konsumen yang percaya terhadap nilai-nilai halal dan kualitas produk Wardah cenderung lebih setia dan terus menggunakan produknya. Kemudian ada diferensiasi kompetitif, di mana pemosisian yang jelas sebagai produk kosmetik yang halal memberikan Wardah keunggulan kompetitif yang kuat di pasar yang semakin padat. Kemudian ekspansi pasar, di mana Wardah mampu menarik konsumen yang lebih luas, termasuk mereka yang peduli dengan kesehatan, lingkungan, dan kehalalan. Kemudian dari segi analisis SWOT, berikut adalah beberapa kekuatan atau strength dari produk Wardah. Yang pertama adalah produknya halal.
itu semua produk Wardah bersertifikat halal yang menjadi nilai tambah besar bagi konsumen Muslim di Indonesia maupun di pasar internasional yang peduli dengan kehalalan produk. Kemudian reputasi merek yang kuat, yaitu Wardah memiliki reputasi yang baik di pasar kosmetik Indonesia sebagai merek yang berkualitas dan aman. Secara inovasi produk, Wardah terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru yang mengikuti tren kecantikan dan kebutuhan konsumen, seperti perawatan kulit, make up, dan perawatan rambut. Secara distribusi, Wardah juga sangat mudah diakses, baik dari toko online maupun offline. Kemudian, komitmen terhadap lingkungan, Wardah juga terus memberikan komitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan dan juga menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Dari segi kelemahan, segmen pasar Wardah fokus pada produk halal dan mungkin membatasi daya tarik Wardah bagi segmen non-Muslim yang kurang peduli dengan aspek kehalalan. Kemudian, keterbatasan di pasar internasional, meskipun berpotensi besar, Wardah masih memiliki keterbatasan dalam hal penetrasi dan pengenalan merek di pasar internasional di luar komunitas Muslim. Kemudian dari segi persepsi kualitas, ada persepsi di beberapa kalangan bahwa produk halal mungkin kurang efektif dibandingkan dengan produk non-halal yang menggunakan bahan kimia tertentu. Kemudian dari segi peluang, dengan meningkatnya kesadaran akan produk halal, maka pertumbuhan pasar kosmetik Wardah akan lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, untuk tren kecantikan dan yang alami dan organik, semakin lama, tren semakin berkembang dengan produk kecantikan yang alami dan memberikan Wardah peluang untuk memperluas portofolio produk. Dari segi ekspansi internasional, pasar kosmetik di negara-negara yang populasi muslimnya besar seperti Malaysia, Timur Tengah, dan beberapa negara Afrika dapat memberikan peluang ekspansi yang signifikan. Lalu dari kolaborasi dan kemitraan, Wardah dapat menjalin kemitraan dengan influencer global, merek internasional, atau platform e-commerce dengan agar dapat memperluas jangkauan secara pasar global. Dari segi ancaman, Wardah mendapatkan beberapa pesaing ketat, yaitu saat ini pasar kosmetik Indonesia. Pasar kosmetik sangat kompetitif dengan banyaknya merek lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa. Merek-merek ini juga bisa menawarkan inovasi lebih cepat atau harga yang lebih kompetitif. Kemudian dari perubahan preferensi konsumen, tren kecantikan dan preferensi konsumen yang berubah-ubah bisa menjadi tantangan jika Wardah tidak dapat mengikuti dan beradaptasi dengan cepat. Lalu, ada ancaman dari regulasi yang ketat. Jika ada perubahan regulasi di industri kosmetik, baik di tingkat nasional maupun internasional, bisa jadi mempengaruhi operasional dan biaya produksi dari brand Wardah. Kemudian dari segi krisis ekonomi, yaitu fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen bisa menjadi ancaman bagi penjualan produk kosmetik yang seringkali dianggap sebagai barang non-esensial. Kemudian dari pesaing utama Wardah, yang pertama ada Sari Ayu, yang mana segmentasi pasarnya cukup jelas, yaitu wanita Indonesia yang menghargai produk berbahan alami dan tradisional, yang produk unggulannya adalah kosmetik dan perawatan kulit berbahan dasar herbal dan jamu tradisional Indonesia. Keunggulannya yaitu kuat dalam warisan budaya dan penggunaan bahan tradisional yang telah terbukti manfaatnya. Secara kelemahan, Sari Ayu mungkin kurang menarik bagi konsumen yang mencari produk dengan teknologi kecantikan terbaru. Kemudian ada Emina, yang mana segmentasi pasarnya adalah remaja dan wanita muda Indonesia yang mencari produk yang terjangkau dan trendy. Untuk produk unggulannya, produk kecantikan yang ceria dan berwarna-warni dengan kemasan yang menarik. Dari segi keunggulan, Emina fokus pada segmen remaja dengan harga yang terjangkau dan desain produk yang menarik. Sementara untuk kelemahannya, Emina mungkin kurang cocok untuk konsumen dewasa atau mungkin mencari produk dengan manfaat perawatan kulit yang lebih kompleks. Kemudian ada makeover, yang mana segmentasinya merupakan profesional muda dan wanita yang mencari kosmetik berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dari segi keunggulan, make up dengan fokus kualitas dan make up dengan fokus dan
pada kualitas dan hasil profesional. Keunggulan makeover adalah produknya berkualitas tinggi dan sering digunakan oleh makeup artis profesional. Dari segi kelamahan, makeover kurang fokus pada perawatan kulit dan mungkin lebih mahal dibandingkan dengan yang terakhir ada pesaing internasional yaitu Maybelline, di mana segmentasi pasarnya adalah wanita muda hingga dewasa yang mencari produk kecantikan inovatif dengan harga yang terjangkau. Untuk produk unggalannya ada maskara, foundation, lipstick, dan berbagai produk makeup dengan inovasi terbaru. Dari segi keunggulan, inovasi produk yang cepat dan kuat dalam pemasaran global. Namun, kelemahannya tidak menawarkan produk dengan sertifikasi halal. Untuk strategi kompetitif brand Wardah dapat dibagi dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah diversifikasi produk dengan terus mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren kecantikan dan kebutuhan konsumen, termasuk memperkuat lini perawatan kulit dan make up. Kemudian yang kedua ada ekspansi pasar internasional, di mana fokus pada memperluas kehadiran di pasar internasional, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar, yang bisa dilakukan melalui kemitraan dengan distribusi lokal dan kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan pasar target. Kemudian ada penguatan brand awareness, di mana meningkatkan upaya pemasaran untuk memperkuat brand awareness, termasuk dengan penggunaan influencer global dan kampanye digital secara agresif. Kemudian ada peningkatan kualitas dan inovasi, di mana investasi lebih dalam penelitian ini dapat menjadikan pengembangan untuk memastikan produk Wardah selalu menggunakan teknologi kecantikan terbaru dan dengan bahan berkualitas tinggi. Yang terakhir adalah layanan pelanggan dan pengalaman belanja. Dengan meningkatkan layanan pelanggan dan pengalaman belanja baik online maupun offline, Wardah dapat terus memberikan pengaruh yang positif untuk customer dan memberikan pengalaman yang baik agar ke depannya customer akan kembali untuk membeli produk Wardah. Eh, dan dengan memahami posisi kompetitif, Wardah dapat terus memperkuat keunggulannya dan mengatasi kelemahan yang ada. Melalui strategi yang tepat, Wardah dapat memperluas pangsa pasar dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri kosmetik halal di Indonesia dan di pasar internasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.